Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita telah bisa berkumpul di ruangan majelis guru ini. Dan tak lupa pula selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, terus yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru yang hadir di ruangan Majelis Guru ini. Baiklah Bapak dan Ibu, saya sebagai protokol akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan dari protokol, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian acara yang ketiga sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian pemaparan dari pemateri kita nanti. Baiklah, langsung saja kita ke acara kita yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yaitu akan dipimpin oleh Ibu Ernaliza. Kepada Ibu Ernaliza, waktu dan tempat kami persilakan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Irwan. Waktu dan tempat kami persilakan. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan kesehatan yang diberikan kepada kita
ruang majelis Ibu 01 Rangkataan dalam rangka melaksanakan destinasi budaya positif yang akan disampaikan oleh beberapa orang guru penggerak kita, calon guru penggerak kita yang nantinya akan menyampaikan pemaparan tentang budaya positif. Terusnya salawat dan salam buat junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang terhormat, pada kesempatan hari ini terima kasih kepada protokol yang telah memberikan kepada kami waktu untuk memberikan sambutan dalam rangka acara diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita. Di sini acara ini merupakan satu rentetan kegiatan atau bagian dari program guru penggerak, yang mana di sekolah kita terdiri dari 3 calon guru penggerak, di mana nantinya mereka berproses dalam mewujudkan cita-cita, yaitu menjadikan pelajar yang memiliki budaya profil pelajar Pancasila. Di sini untuk kegiatan kali ini nanti ada 3 calon guru penggerak yang akan menyampaikan paparannya tentang budaya positif di sekolah kita, di kelas maupun di lingkungan masing-masing. Semoga nanti dalam kegiatan ini dapat kita jadikan sebagai pedoman, sebagai tolak ukur, sehingga nanti apa yang mereka sampaikan bukan hanya sekedar seremonial belaka dan bukan hanya sekedar urutan kegiatan saja. Namun di balik itu mari kita ambil nilai positifnya dari kegiatan ini, yang mana nanti yang inti dari kegiatan ini adalah mereka menyampaikan bagaimana tentang pelaksanaan budaya positif di sekolah kita, bagaimana siswa nanti menerapkan budaya positif di kelas yang dimulai dengan adanya disiplin di kelas, atau yang disebut dengan adanya kesepakatan di antara warga kelas, mulai dari kelas yang disebut dengan kesepakatan di kelas tadi. Dari kesepakatan kelas ini dapat dibawanya ke dalam lingkup yang lebih besar di sekolah kita, sehingga dari lingkup kelasnya diterapkan, dibiasakan, sehingga nanti menjadi terbiasa dan akhirnya menjadi kebutuhan bagi mereka. Bagaimana menanamkan positif, bagaimana menanamkan disiplin yang betul, sehingga yang istilahnya sekolah sekarang adanya kurikulum merdeka, anak diberikan kemerdekaan di dalam belajar. Bagaimana mereka tidak ada nanti tertekan di dalam pembelajaran, tidak ada hukuman, sehingga adanya kesadaran dari siswa tersebut, adanya kebiasaan yang positif, ya, adanya kebiasaan yang positif yang menjadi budaya bagi mereka, sehingga nanti sampainya di lingkungan rumah masing-masing. Jadi yang intinya tadi yang kami sampaikan, budaya positif ini akan kita laksanakan, akan kita budayakan di sekolah kita, mulai dari lingkungan kelas sampai lingkungan sekolah kita. Untuk itu nanti kepada teman-teman yang memaparkan, semoga nanti dapat kita pedomani, dapat kita laksanakan. Untuk lebih luasnya nanti pemaparannya, marilah sama-sama kita ikuti dengan baik, sehingga dapat kita pahami, dapat kita laksanakan. Jadi kami ulang sekali lagi, kegiatan ini bukan hanya sekedar
rentetan kegiatan, rentetan atau urutan kegiatan dari proses calon guru penggerak. Inilah nanti yang akan kita laksanakan, di mana sekolah kita merupakan salah satu sekolah penggerak yang harus tetap kita laksanakan dan kita jadikan sebagai model. Kita menjadi role model dari guru-guru terutama di lingkungan Kecamatan Ranah Batahan. Jadi marilah kita ikuti kegiatan ini dengan seksama dan dengan serius dan dapat diaplikasikan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Selamat berproses sehingga nanti dapat tercapai apa yang kita inginkan. Bila kita wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sepatah dua patah kata di hadapan kita bersama. Semoga apa-apa yang telah beliau sampaikan bisa kita laksanakan hendaknya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baiklah Bapak dan Ibu, masuk kita ke acara inti, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Arna Cita Resmi. Kepada Ibu Cita, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul di ruangan sekolah kita dalam rangka mengikuti kegiatan penyampaian diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Salawat dan salam marilah kita ucapkan kepada arwah junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa iringan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, untuk lebih semangatnya mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, saya akan mencoba untuk menampilkan sebuah video. Boleh Bapak Ibu menonton dan memberikan tanggapan nanti atas video yang akan saya tampilkan.
Ya, demikian penampilan video yang saya tampilkan di antara Bapak Ibu. Adakah yang memberi tanggapan atas video yang saya putar sebentar ini? Ayo kepada Bapak dan Ibu, ya kepada Bapak Cahyono. Terima kasih atas waktunya Ibu. Tadi kita melihat ada sosok anak kecil yang di sana ada masalah dengan kayu yang melintang gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang mau saya sampaikan dari video itu kita harus mempunyai visi, kan? Setelah itu kita bergerak. Ketika tadi sudah bergerak, terserahlah orang mau ngikut atau tidak. Dan ternyata ketika kita sudah bergerak, otomatis lingkungan kita akan melihat, oh ternyata yang dilakukannya itu bagus loh, oh ternyata yang dilakukannya itu baik loh. Otomatis orang-orang akan melihat itu dan akan ikut. Gitu. Jadi orang-orang akan ikut bergerak. Gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu. Kita kasih aplaus kepada Pak Cahyono. Ya, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Ya, kita sebagai guru berusaha untuk memberikan pengaruh terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Pengaruhnya nanti yang bermanfaat, yang berguna, yang positif, sehingga nanti budaya positif contohnya di sekolah kita bisa kita terapkan. Seperti yang dibilang Bapak tadi, kalau kita pengen bergerak, ya kita ikuti. Kalau tidak, ya apa boleh buat, kita tidak boleh memaksakan. Kemudian masuklah kita kepada kegiatan inti kita pada hari ini, yaitu konsep inti budaya positif. Di sini yang akan kita bahas, yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Berikutnya kita bahas pertama pembelajaran paradigma perubahan, di mana pada masa sekarang ini kita berusaha untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua, pembelajaran dilakukan secara berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan, minat, potensi yang dimiliki oleh siswa kita di sekolah. Tetapi kita harus berpatokan pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dengan profil pelajar Pancasila ini nanti, kita hendaknya sebagai guru dapat melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan juga pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga anak di sekolah terpenuhi minat, terpenuhi potensinya, terpenuhi bakatnya sesuai dengan kebutuhan yang ada pada dirinya. Berikutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada beberapa pendapat di sini. Yang pertama, guru mengontrol murid. Ada yang berpendapat bahwa guru hanya bertugas sebagai mengontrol murid saja. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah yang terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol kita sebagai seorang guru. Ada yang berpendapat guru tugasnya hanya mengontrol murid saja di sekolah. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa orang dewasa lebih berhak untuk memaksa. Dan ada juga yang berpendapat bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini kita melihat sama-sama Bapak dan Ibu, ada dua stimulus responnya. Kemudian ada di sana teori kontrolnya. Yang kita lihat itu adalah bagian sebelah kanan tentang teori kontrol. Ada realitas kebutuhan kita berbeda. Berikut, setiap orang memiliki gambaran berbeda.
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang-menang. Jadi teori kontrol inilah kita berpatok, kita berpegangan untuk melaksanakan tugas kita sebagai seorang pendidik di sekolah. Selanjutnya lagi masuk disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Di sekolah kita harus menerapkan disiplin positif karena merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kesimpulan dari disiplin positif ini, kita berusaha untuk memotivasi peserta didik kita menuju ke arah yang lebih baik agar nanti disiplin positif tercipta di sekolah kita. Di sini ada kata-kata tanpa imbalan penghargaan ataupun reward, berikutnya ancaman ataupun hukuman. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Apakah itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Jadi di sekolah kita berusaha untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan. Di mana nilai-nilai kebajikan ini bisa kita lihat. Yang pertama ada disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ini sama-sama kita ketahui sesuai dengan nyanyinya. Ayo Bapak Ibu, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernolak kritis. Inilah pegangan kita dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan di sekolah kita. Selanjutnya lagi ada di sana PYP, Ibu Primary Year Program, terdiri dari ada kata toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir adalah life skill atau keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Saya contohkan satu ya Bapak Ibu, silakan nanti Bapak Ibu memberikan tanggapan. Seorang guru mematuhi peraturan cara berpakaian di sekolah. Kira-kira nilai kebajikan apa yang terkandung dari contoh tersebut? Guru menerapkan cara berpakaian sesuai dengan aturannya. Kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang terkandung dalam kalimat tersebut? Apa Bapak Ibu? Ya disiplin. Jadi penerapan disiplin itu kita laksanakan sehingga nanti nilai-nilai kebajikan yang kita lakukan sebagai seorang guru dapat dicontoh oleh siswa-siswa kita yang ada di sekolah. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan
inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apabila kebutuhan dasar kita ini terpenuhi dengan baik, maka secara otomatis akan terciptalah nilai kebajikan, akan terciptalah disiplin positif pada diri kita. Apabila nanti salah satu kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka akan menunjukkan satu ketimpangan dari perilaku yang kita lakukan. Apa saja itu kebutuhan dasar manusia? Mari kita lihat bersama Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Bila tidak nanti, maka perilaku positif kita akan terpengaruh oleh perilaku negatif. Salah satu di sini kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup. Bagaimana supaya kita bertahan hidup? Tentu kita lihat di bagian bawahnya ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Berikut kebutuhan dasar manusia yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya ada kebutuhan yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya kebutuhan yang keempat yang melekat pada diri manusia itu ada kebebasan. Setiap kita, individu kita pasti pengen bebas. Di mana di sini kita bisa mewujudkannya dengan cara mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Sekarang Bapak Ibu, kalau seandainya salah satu kebutuhan kita tidak terpenuhi atau kita disuruh memilih, kita tinggalkan 1 atau 2, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Atau semuanya kita butuhkan di antara yang 5 itu? Bagaimana Bu? Semuanya dibutuhkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kelima kebutuhan dasar manusia itu dibutuhkan. Di mana bertahan hidup kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kalau misalnya satu saja kita tinggalkan, mungkin kita merasa belum sempurna. Sekian, terima kasih. Aplaus kepada Ibu Damayanti ya, terima kasih Ibu. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia ini memang melekat pada diri kita dan kita tidak bisa memilih harus 4, harus 3, tidak. Kelima ini ada pada diri kita dan sudah melekat pada diri kita. Baik itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Berikutnya lagi. Nah, ini dia. Apabila kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka secara otomatis seperti yang kita singgung pada bagian pertama tadi, seseorang akan menunjukkan perilaku yang negatif. Perilaku yang negatif itu nanti tentu dapat mempengaruhi orang yang berada di sekitar kita. Karena perilaku negatif sesuai dengan kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, maka otomatis perilaku negatif kita tentu akan mendapatkan hukuman. Kalau tidak hukuman, ada konsekuensi dan juga ada restitusi dari yang kita laksanakan. Apa perbedaan ketiga antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak dan Ibu? Mari kita lihat bersama. Untuk hukuman
Berikut, murid tidak tahu apa yang akan terjadi ataupun tidak dilibatkan. Selanjutnya, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik ataupun psikis. Di sini kalau kita lihat hukuman ini secara mendadak, Bapak dan Ibu, secara tiba-tiba. Ada nanti murid ataupun nanti siswa kita di sekolah melanggar peraturan yang kita rasa tidak sesuai dengan aturan atau kesepakatan kita kasih hukuman secara tiba-tiba. Berikutnya yang kedua, ada konsekuensi. Konsekuensi itu ciri-cirinya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Di sini saya artikan antara guru dengan murid terlebih dahulu sudah melakukan kesepakatan atau sudah melaksanakan keyakinannya. Apabila nanti dilanggar oleh siswa, maka kita akan melakukan konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dengan adanya kegiatan yang dilakukannya, perilaku negatifnya, murid itu tetap merasa tidak nyaman. Dan yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid. Lanjut, yang terakhir ada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi sendiri. Di antara ketiga ini, Bapak dan Ibu, mana yang sebaiknya kita laksanakan? Mana Bapak dan Ibu? Apakah hukuman, apakah konsekuensi, atau apakah restitusi? Mana Ibu? Iya, restitusi. Yaitu di sini kita berusaha untuk menciptakan lingkungan yang baik, yang nyaman bagi murid. Walaupun murid melakukan satu kesalahan, kita mencoba untuk menyelesaikannya. Kemudian jangan kita laksanakan dengan proses kolaborasi antara guru dan juga murid, sehingga apa yang dia lakukan dapat kita selesaikan permasalahannya. Jadi antara yang tiga ini kita berusaha untuk menerapkan restitusi di sekolah kita. Berikutnya lagi 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol guru ini, Bapak dan Ibu sudah melaksanakan nomor berapa? Apakah sudah menerapkan kelima-limanya atau menonton 1-2 saja? Ayo Bapak dan Ibu, kelima-limanya? Kelima-limanya Bu? Penghukum iya juga? Iya? Pembuat merasa bersalah? Iya, seluruhnya bolong ya Bapak dan Ibu? Iya, di antara 5 ini pasti ada satu yang sering kita lakukan sama anak didik kita. Ayo jujur Bapak dan Ibu, mana kira-kira yang sering? Kalau saya meminta, coba ambil satu, pilih satu. Nah, saya maunya satu Bapak dan Ibu yang sering kita lakukan kepada anak didik kita. Yang mana Bapak dan Ibu? Penghukum, pembuat merasa bersalah, apakah kita teman, pemantau atau manajer? Satu saja Bapak dan Ibu. Kepada Ibu Umur dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di antara 5 posisi kontrol guru ini, yang paling sering saya terapkan itu adalah sebagai pemantau. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Umur. Jadi Umur posisi kontrol yang sering diterapkan adalah sebagai pemantau. Bapak Ibu yang lain, adakah posisi kontrol yang sering dilaksanakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya biasa menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Kalau menurut saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa dicontohkan Bu karena guru olahraga kan. Contohnya seperti ada satu anak atau siswa yang tidak memakai baju seragam olahraga. Nah, saya panggil dia, saya dekati dia, saya bilang, bertanya dan bilang jangan lagi seperti ini, lain kali dibawa lagi ya nak ya. Nah, seperti itu kira-kira contohnya. Kasih aplaus untuk Ibu Leti dulu. Iya, kalau kita posisi kita sebagai teman Bu ya, kita perkataan kita, tutur kata kita itu harus lembut kepada anak. Ayolah nak seperti merayu begitu. Ya, terima kasih Bu Leti atas tanggapannya. Berikutnya lagi, adakah lagi? Jadi di antara kelima ini, penghukum, perempuan merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer pasti kelima posisi ini selalu atau kita lakukan tidak bisa lepas dari kelima ini. Jadi di antara yang lima ini, kita memilih satu. Yang bagusnya Bapak dan Ibu, posisi mana kita? Posisi mana Bapak dan Ibu? Iya, kita berusaha untuk menerapkan posisi yang terakhir, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Ya Bapak dan Ibu. Ya, berikutnya lagi contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Mari kita lihat bersama. Di sini ada sebuah kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sekolah kita jumpai setiap hari Senin pasti ada anak 1-2 orang sengaja atau tidak sengaja lupa memakai pakaian lengkapnya. Mari kita lihat, kita klasifikasikan, kita bedakan mana penghukum, mana perempuan merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Apabila ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, maka sebagai penghukum itu kita lihat bersama, hormat pada bendera selama 1 jam. Hormat pada bendera selama 1 jam. Apabila kontrol kita sebagai guru melaksanakan hal tersebut kepada anak, maka kontrol yang kita lakukan adalah penghukum. Kemudian ada anak yang tidak memakai atribut. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Pasti kita ada berkata demikian, setiap hari saya ingatkan, setiap hari bapak ingatkan. Jadi posisi kita adalah pembuat merasa bersalah. Dalam diri anak dia merasa bersalah karena sebelumnya kita sudah mengingatkan, hari Senin tolong berpakaian lengkap. Rupanya anak lupa, maka kata-kata yang bisa kita ucapkan, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Kontrolnya adalah pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, dari kasus tadi, kita sebagai teman, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kita berayu, kita anggap murid kita itu posisinya sebagai teman kita. Berikutnya lagi ada pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu dari atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Kontrol kita itu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol, yaitu membuat orang merasa bersalah. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan tanggapan posisi kontrol apakah aku. Ya, ini adalah membuat rasa bersalah. Berikut, kamu tidak pernah melakukannya. Bla 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 bla. Kira-kira termasuk posisi yang manakah Bapak dan Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Pemantau. Ada yang lain? Penghukum. Sebelah kanan penghukum, sebelah kiri pemantau. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa Bapak dan Ibu? Apa Bapak dan Ibu? Apa? Pemantau.
menyelesaikannya. Ini termasuk posisi kontrol guru pemantau. Berikutnya lagi, ayolah lakukan dari Bapak dan Ibu ya. Apa Bu? Bagus, iya. Teman, ayolah lakukan dari Bapak dan Ibu ya. Ya, ini sebagai kontrol kita sebagai teman. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer? Dan yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Kamu tidak pernah mendapat nilai. Nah, ini posisi kontrol guru apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa tadi Bapak dan Ibu? Apa? Pemantau, ya. Jadi, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini posisi kontrol gurunya adalah posisi pemantau. Ya, sekarang Bapak dan Ibu ini ada video. Silakan Bapak dan Ibu nanti menyaksikannya dan kita tentukan posisi yang mana yang dilakukan oleh guru terhadap anak tersebut. Coba videonya kita saksikan ya Bapak dan Ibu, biar kita tahu posisi kontrol guru kita. Dari video yang ditampilkan, kira-kira di antara Bapak dan Ibu, adakah yang dapat memberikan tanggapan ya kepada Ibu Trisna Dewi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, posisi kita di situ sebagai penghukum, karena guru di situ menghardik muridnya, kemudian disuruh keliling basket di lapangan 5 kali. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Trisna Dewi atas tanggapan yang diberikan. Ya, dari video yang disaksikan tadi, memang guru tadi sudah melaksanakan posisi kontrol gurunya, yaitu sebagai penghukum. Salah satunya disampaikan oleh Bu Trisna Dewi, tanda-tandanya itu menghardik anak. Kemudian lanjut video yang kedua. Coba diperhatikan ya.
kontrol guru yang mana yang sudah diterapkan guru tersebut? Pada Ibu, kami silakan. Dari penampilan video tadi, yaitu di mana posisi kontrol guru di sini adalah membuat orang merasa bersalah karena sering diulang-ulangi lagi oleh si Narik. Terima kasih, sekian. Ya, tepat sekali jawabannya Ibu. Terima kasih Ibu. Memang video yang kedua yang kita tampilkan ini adalah pembuat merasa bersalah. Berikutnya video yang ketiga. Videonya hampir mirip ya Bapak Ibu, cuma penyelesaiannya nanti yang berbeda. Ya, video yang ketiga. Bapak dan Ibu, di manakah posisi kontrol guru yang sudah diterapkannya? Apa Bapak dan Ibu? Coba bisa kita jawab bersama. Apa Bapak dan Ibu? Iya, sebagai teman, ya, sebagai teman, ya. Lanjut, biar kita bisa membedakan video yang keempat. Hampir mirip ya Bapak dan Ibu, cuma penyelesaiannya nanti yang berbeda. Ya, video keempat sebagai apa Bapak dan Ibu? Sebagai pemantau, karena diiringi dengan nanti setelah istirahat kerjakan tugas ya. Jadi kita sebagai guru kontrolnya memantau, mengawasi anak. Dan video yang terakhir ini Bapak dan Ibu. Sobat.
Oke, yang terakhir apa Bapak dan Ibu? Posisi kontrol gurunya ini adalah sebagai manajer. Dari kelima video ini, yang video nomor 5 hendaknya dapat kita laksanakan dan kita terapkan di sekolah kita. Ya, berikutnya di sini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena tadi sebagai manajer tadi kita mengaitkannya dengan keyakinan kelas. Dari kesalahan yang dilakukan oleh anak, kita mengingatkan anak untuk mengingat kembali apa keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah kita bentuk. Apa itu keyakinan kelas? Seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan integrasi di dalam kelas. Inilah dia posisi kontrol guru sebagai manajer dan mengaitkannya dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Berikut pembentukan keyakinan kelas yang sudah dilakukan itu berpatokan kepada bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, tidak usah banyak Bapak dan Ibu, 15-20 tidak usah banyak, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi pembentukan keyakinan kelas ini dapat juga mempermudah kita sebagai posisi kontrol guru kita, yaitu sebagai manajer. Selanjutnya pembelajaran paling puncak yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi terjadi perbincangan dialog antara guru dan murid sehingga masalah yang dihadapi oleh anak dapat kita selesaikan melalui 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Mari kita lihat bersama-sama perbedaannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu bagian dari menstabilkan identitas. Berikutnya ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu penting buatmu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri siswa tersebut. Contoh, apakah keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang terakhir yang bisa kita terapkan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi apabila ada permasalahan, kita berusaha untuk menerapkan ketiga tahap segitiga restitusi itu, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ya, agar lebih jelas ini ada video yang sudah saya terapkan di kelas saya. Ini videonya saya ambil satu saja. Penerapan segitiga restitusi.
Salah satu contoh penerapan segitiga restitusi di mana ada seorang murid di dalam kelas melakukan kesalahan atau masalah terhadap temannya, dan saya berusaha untuk menerapkan contoh penerapan segitiga restitusi melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini adalah proses pemuncak atau paling puncak dari kegiatan kita pada siang hari ini. Ini Bapak dan Ibu penutup kegiatan kita pada hari ini, di mana dalam penerapan program disiplin positif hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai among? Among itu adalah sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan standar nasional pendidikan kita. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, saya minta perwakilan 1 orang guru untuk merefleksikan kegiatan kita di siang hari ini. Kepada Ibu yang dapat merefleksikan kegiatan kita pada hari ini, kepada Ibu Elnarisa. Baiklah, saya akan mencoba merefleksikan kegiatan pada hari ini adalah dalam kegiatan mengembangkan budaya positif di sekolah kita ini. Banyak hal yang harus kita lalui. Ada disiplin positifnya, ada restitusinya, ada juga tadi kebutuhan dasar manusianya, sehingga proses perjalanan kita dalam melaksanakan pendidikan yang merdeka itu bisa berjalan dengan maksimal. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Elnarisa yang sudah memberikan refleksi kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelum saya tutup acara pada siang hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada ibu kita yang telah memaparkan cukup banyak lebar tentang penerapan budaya positif di sekolah. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan di hadapan kita bisa kita terapkan hendaknya di dalam kelas kita. Demikianlah acara kita hari ini. Saya